Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi yang baik, semua sehat dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin ya. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan marilah kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa supaya Tuhan pimpin dan sertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat syukur atas rahmat, anugerah-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi ini juga Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan supaya kita menjadi pelaku. Artinya kita melakukan firman Tuhan. Jadi nggak hanya dengar saja. Ya, memang di dunia ini ada banyak tipikal orang. Ada orang yang nggak mau dengar firman. Ada orang mau dengar firman, cuma dengar aja, habis itu dilupakan. Ada juga orang yang mendengar firman Tuhan, habis itu dipaido. Artinya nggak percaya dengan firman. Contohnya orang-orang Farisi, seringkali dia berbantah dengan Tuhan Yesus. Lalu ada juga orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itulah. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Ya, jadi dengan kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, berarti kita percaya sungguh akan kebenaran firman-Nya. Dan sesungguhnya ketika kita melakukan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Luar biasa sekali. Ya, coba lihat juga di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya bacakan. Ya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, dikatakan segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memberi gambaran kepada orang-orang yang mendengarkan perkataannya seperti orang bangun rumah dengan pondasi digali dulu, dikasih batu yang kokoh sehingga bangunan yang dibangun di atasnya akan jadi kuat. Sehingga ada banjir, ada air bah, dia tidak tergoyahkan. Sebaliknya orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya, hanya dengar saja. Itu sama dengan orang bangun rumah tapi tidak pakai pondasi, tanpa dasar, langsung aja di atas tanah dia bangun. Sehingga ketika banjir, ada air bah, rubuh, maka ruginya luar biasa, hancurnya parah sekali. Nah, jemaat dikasih Tuhan, Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kalau kita ini orang-orang yang sering berdoa, sering minta petunjuk Tuhan, sering berseru minta tolong ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukan perintahnya, tidak pernah melakukan firman-Nya, maka Tuhan tidak berkenan dengan itu semua. Ya, makanya Tuhan menegur, mengapa kamu berseru kepada aku Tuhan, Tuhan? Ngapain kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jadi jemaat dikasih Tuhan, mari jadi orang-orang yang
konsisten. Yang dengar ya dilakukan, jangan hanya dengar terus dilupakan. Jangan hanya jadi pengetahuan. Ya, orang-orang Farisi, orang-orang pinter, ahli-ahli Taurat, orang-orang pinter. Tetapi Yesus mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka hanya teori, tidak pernah melakukan firman Tuhan yang mereka ajarkan. Ya, bahkan yang mereka dengar dan ajarkan sendiri itu juga tidak dilakukannya. Itulah teguran Tuhan Yesus kepada mereka. Kita jangan jadi ahli-ahli Taurat modern. Kita jangan jadi orang-orang yang hanya ngerti tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita harus belajar setia melakukan kebenaran firman-Nya. Apa yang kita dengar, apa kata firman Tuhan, lakukan. Ya, bagaimana kita bisa melakukan? Makanya banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita ngerti apa yang Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita harus lakukan. Jangan sampai kita ini sudah tahu tapi tidak pernah melakukan. Ya, kalau kita tahu firman Tuhan berkuasa, kita tahu Tuhan itu punya kuasa, tetapi kita nggak pernah melakukan firman-Nya, maka kita nggak pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saat kesusahan, saat dalam beban berat, selalu ada jawaban dalam firman Tuhan. Dan lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yuk, saya mengajak kita semua lebih setia melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kuasa Tuhan juga terjadi atas hidup kita. Maka kita akan banyak mengalami perkara-perkara yang ajaib, kita akan mengalami mukjizat kalau kita setia melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu Tuhan menjadi pegangan bagi hidup kami. Bukan hanya kami tahu, bukan hanya jadi pengetahuan, tetapi kami mau firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami setia melakukan firman-Mu, ada kuasa Tuhan yang menyertai, ada mukjizat Tuhan yang bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami senantiasa dalam pimpinan firman-Mu. Hari ini Tuhan, mohon pimpinan Tuhan juga supaya kami dijauhkan dari mara bahaya, dari virus corona, segala celaka, segala kegagalan, segala kerugian. Damai sejahtera, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi dan nyata atas hidup kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.